pisang goreng nugget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman, NIM M20.2.054. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan dan konseling TB atau tuberkulosis. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu konseling. Konseling ini berasal dari kata konsel yang artinya memberikan saran, melakukan diskusi dan pertukaran pendapat. Konseling ini adalah suatu kegiatan bertemu dan berdiskusinya seseorang yang membutuhkan klien dan seseorang yang memberikan atau konselor dukungan dan dorongan sedemikian rupa sehingga klien mempunyai keyakinan akan mampu dalam pemecahan masalah. Konseling tuberkulosis ini adalah suatu proses komunikasi dua arah antara konselor dan penderita atau klien untuk membantu klien mengetahui dan memahami kepatuhan minum obat anti TB atau OAT dengan strategi atau DOTS berdasarkan standar internasional penanganan tuberkulosis atau ISTC. Kalian ini adalah sasaran konseling yang dalam hal ini adalah penderita TB yang membutuhkan informasi tentang kepatuhan terapi pada penderita TB. Konselor adalah tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan yang bekerja di puskesmas ataupun dinas kesehatan pun tempat konseling, yaitu ruangan terpisah dengan ruangan lain agar kalian merasa nyaman dan terjaga privasinya. Besar ruangan tergantung jumlah kalian yang dilayani. Di dalam ruangan tersedia peralatan yang memadai, diantaranya flicker, leaflet, brosur, meja. Langkah-langkah konseling. Yang pertama, pengumpulan data meliputi identifikasi secara detail dan pengajian terhadap masalah yang mungkin menimbulkan ketidakpatuhan klien dalam meminum obat. Yang kedua, perencanaan konseling yang perlu diberikan. Yang ketiga, monitor dan hambatan yang sering dijumpai oleh konselor. Yang pertama, klien tidak mau bicara terbuka. Yang kedua, klien mengalami kejenuhan dan kesulitan dalam mengatur pola minum obat sesuai dengan anjuran. Yang ketiga, klien mengeluh efek samping yang ditimbulkan oleh obat. Yang keempat, klien tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendengarkan anjuran konselor. Yang kelima, klien berbicara terus yang sering tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Yang terakhir, ruangan dan suasana konsultasi tidak mendukung jalannya proses konsultasi. Adapun cara penegakan diagnosis tuberkulosis atau TB dalam menentukan seorang klien menderita TB seharusnya mengacu pada ISTC, yaitu ada 3. Diduga sebagai penderita TB apabila seorang memiliki gejala batuk produktif selama 2 minggu atau lebih. Sedang untuk penderita anak, selain gejala batuk, entry untuk evaluasi adalah berat badan yang sulit naik dalam waktu kurang lebih 2 bulan terakhir atau gizi buruk. Semua penderita atau dewasa, remaja, dan anak yang mampu mengeluarkan dahak yang diduga menderita TB baru harus menjalani pemeriksaan dahak mikroskopia sewaktu pagi, sewaktu atau SPSS. Adapun yang ketiga, pada semua penderita atau dewasa, remaja, dan anak yang diduga menderita TB, ekstrak paru spesimen dari bagian tubuh yang sakit seharusnya diambil untuk pemeriksaan mikroskopis, biakan, dan histopatologi. Semua orang dengan temuan fototoraks diduga TB seharusnya menjalani pemeriksaan dahak secara mikrobiologis. Untuk penderita anak
Adapun cara penyebaran penyakit TB, penularan Mycobacterium tuberculosis melalui udara atau airborne yang menyebar melalui partikel-partikel ini atau droplet nuklei berukuran 1-5 mikron. Saat seseorang yang menderita TB aktif mengalami batuk, bersin, berbicara, teriak atau bernyanyi, droplet dapat bertahan di udara selama. Adapun cara pencegahan penyakit TB ada 3, yaitu faktor penerima kontak, faktor kuman TB, faktor penderita. Selanjutnya yaitu program terapi TB. Adapun tujuan program TB yaitu yang pertama menyembuhkan penderita, yang kedua mencegah kekambuhan, yang ketiga memutus mata rantai penularan, yang keempat mencegah kematian karena TB, yang kelima mencegah resistensi obat, dan yang keenam mengurangi. Adapun prinsip pengobatan pada penderita TB yaitu obat dalam bentuk paduan obat adekuat dosis tepat, kombinasi dosis terpadu atau KDT, atau fixed dose combination atau VDC, lebih menguntungkan untuk meningkatkan kepatuhan di samping memudahkan pemberian obat dan menjamin kelangsungan pengobatan sampai selesai, sehingga sangat dianjurkan. Pengobatan sesuai dengan klasifikasi dan tipe penderita. Ada pengawas menelan obat atau PMO untuk menjamin keteraturan pengobat penderita TB. Pengobatan TB dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap awal selama 2 bulan dan tahap lanjutan minimal selama 4 bulan. Yang terakhir mengikuti paduan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi terapi TB. Monitoring kemajuan hasil pengobatan pada penderita TB dewasa dilaksanakan dengan pemeriksaan ulang dahak mikroskopis pada akhir tahap awal atau akhir bulan kedua dan akhir tahap lanjutan atau akhir bulan ke-6. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis lebih baik dibanding pemeriksaan radiologis dalam monitoring terapi. Evaluasi terapi TB berguna untuk penentuan hasil pengobatan penderita TB, apakah tergolong sembuh, pengobatan lengkap, putus berobat, atau gagal.